adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wah Kak Gita, kita ketemu lagi nih, tapi bukan di hari Minggu Kak Gita. Iya Kak, sekarang itu hari Jumat. Kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, langsung aja deh Kak kalau gitu kita mulai ya ibadahnya ya. Iya Kak. Adik-adik yang di rumah, siapkan hati dan pikirannya. Kita akan mulai ibadah dengan saat teduh. Yuk. Amin. Kak Gita, Iya Kak. kita kayaknya perlu pemanasan deh. Bener Kak, kita butuh biar badan kita panas. Oke, Kak. kita butuh bernyanyi. Kita bernyanyi dari Tanda paku di kaki dan tangan. musik. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, Kak Gita, sekarang kita akan mendengarkan votum. Iya Kak. Oke. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami. Kami berdiri di hadapan-Mu, mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa berat sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami, mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 88, Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi adik-adik. Andaikan aku lakukan
yang luhur mulia. Jika tanpa kasih cinta, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan 5 orang anaknya yang taat kepada firman Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Kelima orang anak ini pun taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, baca kitab suci. Sebagai anak yang taat, Kak Gita rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa. Doa tiap hari kalau Sebagai anak yang taat, Kak Fiona mau menolong teman sekelasnya dengan meminjamkan pulpen. Temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan Sebagai anak yang taat, Kak Vera mau membantu orang tuanya melakukan pekerjaan rumahnya. Sebagai anak yang taat, Kak Tina mau menuruti perkataan orang tuanya. dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. Taat. Dia pun menolak ajakan temannya. Pergi sekolah minggu. Sebagai anak yang taat, mereka rajin pergi ke sekolah minggu. Memuji Tuhan, bersama teman-teman. Ku nyanyi tepuk tangan, untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus cinta semua anak yang rajin sekolah minggu. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Ayo memuji Tuhan, bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Suatu ketika, iblis datang menggodai dan menghasut 5 anak Tuhan tersebut supaya mereka tidak taat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus lepaslah tolong. Dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong.
Kak Gita mulai lupa membaca Alkitab dan lupa berdoa. Kak Fiona pun mulai tidak peduli kepada temannya dan malah ikut-ikutan mengejek. Dan si iblis pun terus-menerus berusaha untuk menggoda dan menghasut anak-anak tersebut agar mereka tidak melakukan firman Tuhan. Kak Vera mulai malas membantu orang tuanya di rumah. Kak Tina menjadi anak yang tidak taat dan melupakan pesan yang diberikan orang tuanya. Mereka menjadi anak-anak yang tidak taat dan malas pergi ke sekolah minggu. Anak-anak Tuhan pun tergoda oleh iblis sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan pun sedih, lalu Tuhan merelakan dirinya untuk disalib demi menebus dosa-dosa manusia.
Shalom adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatinya, sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan di peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus hari ini, atau sering kita sebut dengan peringatan Jumat Agung. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19, ayatnya yang ke-17, hingga ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 24, demikian firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani, Golgota, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara khusus adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mungkin saat ini juga beribadah bersama dengan orang tua, ya anak-anak kita yang didampingi oleh orang tuanya saat ini, untuk mengikuti ibadah peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus, atau seringkali kita sebutkan dengan peringatan Jumat Agung. Adik-adik, hari ini kita mengingat akan satu peristiwa besar dalam peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus setelah ia mati. Setelah ia lahir, ia mati, ia bangkit dan naik ke sorga. Adik-adik, ada 4 peristiwa yang dialami oleh Yesus sepanjang kehidupannya selama 33 tahun melayani, menjadi hamba, menjadi manusia di dunia ini.
Yang pertama adalah Yesus lahir, kemudian peristiwa yang kedua Yesus mati, peristiwa yang ketiga Yesus bangkit, dan peristiwa yang keempat Yesus naik ke sorga dan pada akhirnya nanti akan turun di dalam Roh Kudus. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus ditangkap oleh para tentara Romawi, orang-orang Yahudi, imam-imam bait Allah dan juga hakim-hakim, termasuk seorang yang bernama Pilatus. Kemarin firman Tuhan sudah menceritakan bagaimana Yesus ditangkap, lalu ia diludahi, ia dicaci, ia dihina, dan hari ini firman Tuhan mengisahkan tentang puncak dari kematian Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, coba lihat gambar ini, di mana Yesus dibawa oleh para prajurit-prajurit ke balai pengadilan. Ya, minggu lalu sudah dikisahkan, ya, Yesus di hadapan pengadilan Pilatus, lalu di sana ia diadili, tidak ditemukan kesalahan Yesus, tetapi ada seorang yang bersaksi palsu mengatakan bahwa dia adalah orang berdosa. Maka ia harus dihukum. Lalu mereka semua membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Yesus dinyatakan bersalah. Lalu ia diberikan hukuman yang paling berat ketika itu. Hukuman yang paling berat bagi orang Yahudi di masa itu adalah hukuman salib. Maka orang yang bersalah, yang kesalahannya tidak bisa diampuni, dia harus disalibkan. Nah, adik-adik, demikian juga dengan Tuhan Yesus yang dianggap bersalah dan kesalahannya tidak bisa diampuni, meskipun sebetulnya hukuman itu hanya karena ada orang yang bersaksi dusta, ya, berbohong, ya, ingin supaya Tuhan Yesus dihukum dan diadili dalam pengadilan Pilatus. Yesus membawa salibnya, salib yang begitu berat, ia harus pikul. Lalu ia harus berjalan membawa salib itu. Lalu di atas kepalanya dibuat mahkota duri. Di sana tertulis tulisan, ini adalah raja orang Yahudi. Ya, disingkat dengan INRI. Jadi kalau adik-adik punya patung Tuhan Yesus yang disalibkan ada tulisan INRI di sana, itu artinya adalah inilah dia raja orang Yahudi. Tetapi itu pun mereka buat hanya untuk mengolok-olok Yesus. Untuk menghina Yesus bahwa ia adalah raja yang diangkat oleh orang Yahudi. Padahal sebetulnya dia bukan hanya raja orang Yahudi, tetapi ia adalah raja bagi segala bangsa. Raja di atas segala raja. Nah, adik-adik, Yesus pun berjalan dan berjalan menuju sebuah bukit. Bukit apa, adik-adik? Bukit Golgota. Ya, Yesus berjalan, ia membawa salibnya ke atas Golgota dan di sanalah Yesus disalibkan. Golgota artinya tengkorak. Maka bukit Golgota artinya adalah bukit tengkorak. Di sanalah Yesus dibawa kemudian disalibkan bersama dengan yang lainnya yang memang adalah orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang jahat yang memang harus dihukum. Bedanya adalah Tuhan Yesus dihukum bukan karena dosanya. Kalau orang-orang yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus itu dihukum memang karena dosanya. Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Ia dihukum bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya,
tetapi hanya supaya ia menyelamatkan manusia dari dosanya, termasuk adik-adik sekolah minggu, termasuk inang pendeta, termasuk orang tua kita, semuanya berdosa. Maka Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan memberikan tubuhnya digantung di atas kayu salib, memberikan darahnya supaya ia memberikan semua yang ada padanya. Maka darah Yesus dicurahkan untuk keampunan dosa manusia. Adik-adik, ternyata bukan hanya sampai di situ saja. Dalam kisah penyalipan di sebelah kanan dan kiri Yesus, ini ada juga 2 orang. Dan mereka adalah orang yang jahat, orang yang berdosa dan memang patut untuk dihukum. Tetapi adik-adik, yang di sebelah kiri Tuhan Yesus, dia lagi-lagi mengejek. Ya, sudah disalibkan, sudah mau dihukum mati, tapi dia juga masih mengejek Tuhan Yesus. Dia katakan, "Hei engkau yang mengatakan dirimu anak Allah, kalau engkau anak Allah, lepaskanlah dirimu juga." Begitu. Ya, kalau memang engkau adalah raja, maka engkau tidak mungkin dihukum, pasti engkau bisa menyelamatkan dirimu. Tetapi yang di sebelah kanannya berkata, "Hei, engkau tidak boleh berkata begitu. Dia ini anak Allah. Seharusnya kita harus memohon ampun kepadanya." Begitu ya. Jadi yang sebelah kiri tadi menghina Yesus, ikut menghujat Yesus. Yang di sebelah kanan bilang, "Ya Tuhan, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah kami." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Benarlah bahwa ternyata yang di sebelah kanan Yesus, orang yang berdosa itu, kemudian ia bertobat, ia memohon ampun kepada Tuhan, pada akhirnya katanya ia selamat. Karena Tuhan Yesus berkata, "Engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, adik-adik, orang yang tadi bertobat, ia mengubah hatinya, ia memohon ampun kepada Yesus, akhirnya dia diselamatkan. Adik-adik, tepat pukul 3 pada saat itu, ya setelah Yesus katanya dinaikkan ke tiang gantungan, yaitu salib, lalu Yesus tidak tahan lagi karena sakitnya. Ya, kakinya dipaku, tangannya dipaku, bajunya semua dibuka, diganti dengan, lalu lukanya diberikan dengan asam dan cuka. Lalu Yesus diberikan minuman anggur supaya Yesus tidak merasakan yang sakit. Tapi Yesus tidak mau terima anggur itu. Ya, jadi anggur itu fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakit. Tetapi Yesus tidak terima itu karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus harus menerima penderitaan yang sudah direncanakan oleh Allah. Tepat pukul 3 ketika itu, lalu Tuhan Yesus pun menghembuskan nafasnya, lalu ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yesus juga pernah memanggil Allah, ia katakan, "Eli, Eli, lama sabatani." Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai bukti bahwa rasa sakit yang dialami oleh Yesus itu adalah sungguh-sungguh rasa sakit yang dialami oleh manusia. Sama seperti kita, kalau tangan kita dipaku adik-adik bagaimana? Ayo, kalau kaki kita dipaku, waduh pasti sakit ya. Dicubit sama orang tua juga sudah sakit ya, apalagi dipaku, disakiti, dilukai ya, dan diberikan hukuman yang paling berat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Tuhan Yesus mati, ia menghembuskan nafasnya, dan ia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ia katakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini?
Inang Pendeta mau ingatkan adik-adik bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Saking besarnya kasih Yesus dan rasa sayangnya kepada kita, Ia membayar hutang dosa kita bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan uang, tetapi Tuhan Yesus membayar itu semua dengan pengorbanannya di kayu salib. Ia memberikan tubuhnya, Ia memberikan darahnya sebagai korban keselamatan supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, engkau sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka hukuman salib itu adalah lambang kasih dan cinta Yesus kepada kita semua. Itu mengapa ada lagu anak-anak sekolah minggu ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan juga kepadamu. Nah, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu, maka marilah kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan apa? Dengan mau berbuat baik, turut pada perintah Tuhan, dan juga turut pada nasihat orang tua kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi Allah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam penderitaan, di dalam pengorbanan. Engkau melewati proses salib yang sangat menyakitkan. Tubuh-Mu dan darah-Mu menjadi korban keselamatan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan supaya kami mengasihi Engkau sebagaimana Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memberikan harta yang paling berharga bagi kami, keampunan dosa, dan juga kami memperoleh keselamatan. Biarlah kami juga boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang menghargai pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan juga menghargai orang tua, menghargai orang yang lebih tua daripada kami, menghormati guru-guru kakak abang sekolah minggu sebagai wujud kasih dan hormat kami kepada Tuhan yang telah mati untuk menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang baik di hadapan orang tua, terlebih di hadapan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Kak Git, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dan menyaksikan drama, ya. Drama sekarang kita akan bernyanyi lagi, Kak Git. Dia dari mana tuh Kak? Kita bernyanyi di Didolok Adui. Musik. Di Didolok Adui, silang dituhani, sabmudar sabti jurdoi. Yesus mate disi, asa malum dibain, sude aka gondok rohai, dibain ditung holong rohaki,
Dupak surga berdalan lagi. Adik-adik sekali lagi ya. Di dolok adui silang ni Tuhani sabmudar sabti jurdoi Jesus mate disi asa malum diban sude aka gondok dohai dibani tung holong rohaki minasi lang di Golgatai upasol hatiriku tusi dupak surga pardalan lagi. Nah, Kak Gita, kita akan menutup acara Ibadah kita. Kak. ibadah Jumat Agung kita. Kita ada pengumuman gak ya, Kak? Ada, Kak Gita bingung. Pengumuman yang pertama adalah hari Minggu kita akan mengikuti ibadah online ya, Kak Gita ya. Iya, Jadi Kak. nggak ada Zoom, kita hanya akan ibadah online melalui YouTube, Kak. YouTube. Adik-adik yang di rumah bisa dilihat YouTube channel SKM HKBP Getsemane ya. Dan di situ nanti akan dibacakan nama-nama pemenang Lomba Paskah. Kak Gita, deg-degan gak sih? Pengen tahu siapa gitu juara-juaranya? Ih, deg-degan aku tahu, Kak. Deg-degan ya? Deg-degan. Adik-adik yang di rumah, Kakak jamin juga pasti Pasti deg-degan. deg-degan. Ditungguin aja berarti ya? Iya, Kak. Ditungguin di hari Minggu lewat ibadah online YouTube. Nah, adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.